Halo teman-teman semua, apa kabar dimanapun berada? Saya doakan sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya teman-teman. Amin. Pada video kali ini kita update kembali untuk analisa kita di XAUUSD ya. Kita coba masuk dulu nih dari time frame daily. Melihat situasi time frame daily ini kita cek support area ya sampai bahkan ke shadow ini break ini teman-teman. Jadi ini masih kuat banget nih potensinya lanjut turun ya. Untuk asumsi saya sih dia akan menutup area gap di sini. Di sini ada area gap ini. Itu hanya potensi dan asumsi saya ya. Karena di sini kalau saya perhatikan dia selalu membuat lower low yang baru di sini ha. Jadi belum ada signal-signal akan terjadinya pembalikan gitu teman-teman. Tapi ini jangka panjang ya karena ini di weekly. Sekarang kita coba masuk ke daily. Pada daily ini sudah pernah ya kita analisa ya setup yang di atas ini ya. Ini kan ada dominan break nih. Di mana satu candlestick ini bullish ini sudah di break lebih dari 3 candlestick. Ini ya. Ini sudah pernah kita marking ini pada video-video sebelumnya. Nah, sekarang kalau kita cek ini harga sedang berada di area zone 161 ya. Nah, ini sedang berada di zone 161.8. Setelah muncul setup dominan break sell ini, di sini muncul lagi nih dominan break sell continuation nih. Di sini ya, ini candle bearish-nya ya, yang berhasil di break body oleh candle bearish tersebut juga. Nah, di sini kan dia gagal nih membuat dominan break buy. Jadi itu artinya harga akan lanjut turun lagi. Di sini untuk zone 161 belum dicapai, ini masih fresh. Potensi harga minimal sampai ke zone ini. Nah, jika kita lihat ya untuk time frame daily ya, ini kan merupakan rally base rally ya. Sedangkan di H4 ini merupakan area boss ya di sini ya. Nah, jadi ini berpotensi nih akan di break ya melihat adanya uh, setup yang baru ini, dominan break continuation ini. Oke. Sekarang karena masih ada respon ya di time frame daily ini ya, respon dari zone 161 melalui dominan break ini ya. Nah, jadi kita harus hati-hati teman-teman, itu berada di zone 161.8. Sekarang kita masuk ke H4. Nah, kalau kita lihat di H4 ini dia harga masih berada di area satu candlestick bearish ini ya. Jadi ini membuat harga menjadi satu sideways teman-teman. Sekarang coba kita masuk ke H1. Oke, pada H1 ini kita analisa kemarin ya. Dia di sini belum menjadi low yang valid ya. Jadi kita analisa kemarin itu, jika dia menjadi low yang valid, ini area yang harus di break. Kecuali dia membuat low yang baru. Nah, di sini dia berhasil nih membuat low yang baru. Coba kita cek low yang baru ini apakah sudah menjadi low yang valid atau belum. Nah, di sini ada fullback teman-teman. Di sini dia sudah di break ya. Dia turun, naik, sehingga low ini sudah menjadi low yang valid. Nah, gitu teman-teman. Sekarang low-nya ini kita pindah nih ke area yang bawah ini. Karena inilah low yang validnya, bukan yang di atas itu. Nah, di sini. Low yang valid inilah yang harus diberi harga sehingga terbentuk kembali bos yang baru di sini, teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Jadi, untuk saat ini bosnya masih di area ini. Karena low yang valid di sini belum berhasil di break. Di sini terbentuk sideways area ya. Nah, coba kita cek sekarang untuk respon ini ya. Ini akan ada respon uh, rejection yang cukup kuat menurut saya nih. Oke, sekarang kita coba masuk ke sebelah kiri. Karena kita kemarin kan ada marking nih di zone ini. Ini kita hapus. Nah, ini teman-teman, dia kena imbalance area ya. Dia langsung di reject.
Tapi kalau kita lihat rejection-nya, saya tidak menemukan adanya konfirmasi di sini ya. Jadi saya juga tidak entry hari ini. Karena ini beresiko menurut saya, dia berada di dalam area satu sini. Nah gitu teman-teman. Yang saya tunggu di sini, eh, harga ini membuat bos yang baru di sini sehingga trading range kita itu menjadi lebih kecil teman-teman. Jadi kita boleh cari nantinya untuk area entry di zone ini. Nah, ketika ini sudah mampu break close body. Jadi bos di sini terbentuk, kita tinggal ngecek area low-nya ini valid atau belum dan kita gunakan area di atas ini menjadi area entry ya. Termasuk shadow ini juga kita cek di atas resisten area ini ya. Nah, kalau kita lebih detail teman-teman, di sini terbentuk setup sell lagi ya. Ini ya, ini ada dominan break sell ini pada H1. Jadi hati-hati teman-teman untuk mengambil retracement ya. Retracement buy itu cukup hati-hati, cukup beresiko teman-teman. Karena area tradingnya ini menurut saya ini kecil ya. Takutnya dia mantul lagi nih. Nah, membuat satu area. Nah, berarti jika low-nya sudah ada yang baru teman-teman, berarti ini bukan area inducement lagi ya. Jadi ini sekarang menjadi area uh, entry ya, atau POI. Nah ini, dia berubah menjadi area POI. Ini masih fresh ini, area supply-nya ini. Jadi ini juga menjadi area yang bisa kita pantau untuk mengambil sell-nya ketika harga masuk ke zone ini. Untuk saat ini harga masih sideways, ini cukup beresiko untuk kita lakukan sell. Sekali lagi harga berada di zone 161.8 dengan setup yang ada di time frame daily. Nah, untuk itu teman-teman saya menunggu terbentuk bos di sini sehingga bisa lebih enak ya untuk melihat area ini sebagai area entry. Nah, gitu teman-teman. Walaupun sideways ketika sudah terbentuk bos yang baru di sini ya ini bisa kita gunakan gitu. Kita tinggal cek aja nanti di time frame M5, M15 untuk area yang masih fresh ya di area zone ini. Saat ini masih lumayan jauh untuk area 1S ini pergerakannya lambat ya teman-teman ya. Jadi dari sini ke sini ini cukup memakan waktu juga ini. Kecuali nanti ada newsnya kita lihat aja nanti ya. Kita tunggu dia sampai membentuk bos yang baru. Oke, itu menurut saya teman-teman hanya analisa saya. Jika teman-teman bisa mengeksekusi market ini ya silakan digas. Yang penting kita bisa cuan. Eh, Pastinya saya harapkan teman-teman untuk bisa tetap sabar ya ketika dalam bertrading ini. Jangan sampai kita asal entry ternyata malah loss. Nah gitu teman-teman, itu sangat rugi banget. Oke, sekian aja teman-teman yang bisa saya sharingkan untuk analisa di XAUUSD ini. Eh, Semoga analisa kita ini bermanfaat ya dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.